Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana. Dalam video kali ini saya akan melakukan tutorial algoritma pengurutan data, yaitu insertion sort. Nah, langsung saja kita terlebih dahulu kita lihat visualisasinya seperti apa. Seperti ini, di mana dia mulai membandingkan dari indeks ke-1 ya. Indeks ke-1 yakni 8, karena kan indeks itu dalam array atau vektor itu indeks dimulai dari 0, 1, 2, 3 ya, seperti itu. Maka dia itu mulai membandingkan dari indeks ke-1 ke indeks ke-0. Nah, ketika indeks ke-1 ini lebih besar dari sisi kirinya, maka dia lakukan pertukaran. Elemen, dia melakukan penyisipan, karena di sini itu indeks ke-1 ini itu kita jadikan sebagai variabel temporary dulu sebelum dia disisipkan ke bilangan yang sudah tidak lebih kecil darinya. Tapi kalau kita pakai descending berarti bilangan yang sudah tidak lebih besar darinya. Itu disisipkannya itu dari ke kiri, oke? Nah, kemudian ketika terjadi pertukaran, kemudian dia akan lanjut ke indeks kedua. Nah, indeks kedua ini di mana indeks kedua ini kita juga jadikan sebagai disimpan dulu sebagai variabel temporary sebelum disisipkan ke indeks yang sudah tidak lebih kecil darinya, atau kalau dalam descending yaitu indeks yang sudah tidak lebih besar darinya. Nah, lalu dia akan mengecek semua indeks di sebelah kanannya, baru di sebelah kirinya baru disisipkan. Dia akan mengecek 8 dengan 5, setelah itu dia akan menyisipkan bilangannya. Nah, kemudian kita lihat visualisasinya ketika kita jalankan. Seperti ini, dia jadikan variabel temporary. Kemudian dia mengecek apakah lebih kecil, oke, dia sisipkan menuju D3 seperti ini, kemudian disisipkan. Mungkin seperti itu visualisasinya. Kemudian kita lihat dulu bagaimana physics code dari algoritma insertion sort ini. Seperti ini, ada perulagan di awal. Kemudian saya sudah buat flowchart-nya seperti ini, flowchart insertion sort. Oke. Jadi di sini pertama itu adalah proses penginputan data array. Saya gunakan array di sini, data array. Kemudian kita cetak data array-nya. Nah, dalam proses insertionnya ada di bawah di sini, dimana kita definisikan atau kita inisialisasi indeks KI itu sama dengan 1, karena dia mulai membandingkan dari indeks ke-1 ya. Dari indeks ke-1 kita lihat tadi visualisasinya, dia mulai membandingkan dari indeks di sini ke indeks di sebelah kirinya 3, seperti itu. Kemudian ketika I lebih kecil dari N, selama I lebih kecil dari N, maka dia akan masuk ke proses, yakni kita akan mendeklarasikan sebuah tadi variabel temporary-nya. Nah, yang dimaksud itu adalah ini temporary-nya ya, sebelum disisipkan. Kita lihat temporary-nya. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke pengecekan. Jika variabel temporary tadi itu lebih besar, karena di sini saya menggunakan metode descending dari awal ke terkecil, maka jika variabel temporary itu lebih besar dari data indeks J-1, maka akan dilakukan proses pergeseran elemen data, yaitu data indeks GJ itu sama dengan data indeks GJ1. Jadi proses pergeseran data ini itu adalah arahnya itu ke sebelah kanan.
sebelah kanan ini, misalnya seperti ini. Dia geser ke 11, 8, ini digeser, 5 digeser, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, setelah datanya, setelah proses looping ini selesai, maksudnya jika sudah tidak ada indeks yang lebih besar dari variabel temp, maka kita akan men-set indeksnya, yaitu kita akan menyisipkan indeks temporary tadi. Seperti ini di visualisasinya. Nah, ketika sudah tidak ada pergeseran, maka dia akan menyisipkan seperti ini. Dan setelah itu kita cetak array-nya. Kita coba run. Di sini saya coba masukkan 5 inputan, yaitu pertama itu 7, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 0, 1. Oke, kita lihat datanya sebelum disorting itu 74501. Kemudian setelah disorting menggunakan metode insertion sort, yaitu dan descending dari besar terkecil 75410. Saya kira begitu. Selanjutnya kita akan implementasikan listnya ke Java. Nah, di sini saya menggunakan atau memakai project yang sudah saya buat kemarin tadi di video bubble sort dan selection sort. Jadi di sini kita tinggal ganti metodenya dan kita hapus metode selection sort-nya. Kita hapus prosesnya seperti ini. Kemudian kita tinggal ganti namanya saja. Seperti ini. Jadi kita ganti insertion sort. Nah, seperti itu. Kemudian pertama itu seperti biasa kita deklarasikan dulu panjang dari vektornya. Integer n sama dengan vektor size. Vektor size seperti ini. Nah, kemudian kita deklarasikan juga, kita lihat dulu si code-nya. I sama dengan 1. I integer di atas. Integer I sama dengan 1. Kenapa integer I? Kenapa I-nya ini, indeksnya ini dimulai dari 1? Karena kita lihat tadi di visualisasinya bahwa dia mulai membandingkan itu pada indeks pertama ke indeks di sebelah kirinya. Ini adalah indeks ke-0 dan ini adalah indeks ke-1. Nah, lihat. Dia itu mulai membandingkan dari indeks ke-1 ke indeks ke-0. Seperti itu. Jadi, kenapa I-nya itu sama dengan 1? Kita lanjut. Kemudian setelah itu kita buat deklarasi variabel integer J. Ini digunakan nantinya untuk perulangan looping. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi bahwa kita akan membuat looping perulangan while di sini. While selama I lebih kecil dari di sini selama I lebih kecil dari N. Selama I lebih kecil dari N, kemudian buka kurung I increment, maksudnya adalah I itu bergerak ke kanan. I bergerak ke kanan, kita lihat di sini. Nah, ini 11 kan bergerak ke kanan, I-nya indeksnya itu bergerak ke kanan. Seperti itu. Kemudian nah dalam perulangan while ini kita buat variabel temporary untuk menyimpan nilai posisi ke I sebelum disisipkan.
kita lihat lagi visualisasinya seperti ini. Ini adalah variabel temporary. Jadi kita buat variabel temporary itu sebelum dia disisipkan ke nilai yang lebih kecil, ke nilai yang lebih besar ya. Kalau di descending itu berarti dia mencari indeks yang sudah tidak lebih besar darinya. Seperti itu. Kalau ini yang lebih kecil, yang lebih besar darinya, jadi dia pindah ke 3, seperti itu. Nah, ini juga temporary, dia akan mengecek satu persatu. Kemudian kita lanjut ke listingnya, yaitu kita buat variabel temporary di mana integer term ya, integer term sama dengan vektor get index i. Nah, setelah itu dalam kita buat lagi perulangan loop import untuk menentukan di mana dia bisa disisipkan, di mana perulangan for ini nantinya kita buat dulu ya, for j itu sama dengan i, kemudian j lebih besar dari 0, j lebih besar dari 0, dan c increment. Itu artinya dia bergerak ke kiri seperti ini. Nah, dari proses penyisipan ini, dia itu bergerak ke kiri. Beda tadi dengan pengecekan indeksnya, itu dia bergerak ke kanan. Selanjutnya itu ketika kita buat perulangan ini, selanjutnya yaitu kita buat lagi pengkondisian atau pengecekan jika if term ya, if variable temporary ini lebih besar, harus lebih besar, karena di sini kita menggunakan atau melakukan pengurusan data secara descending, terbesar yaitu dari terbesar ke terkecil. Jika variabel temporary ini lebih besar daripada vektor get index j kurang 1, maka akan dilakukan pergeseran, yaitu vektor set yaitu indeks j digeser menjadi vektor get index j kurang 1 seperti ini. Dia akan melakukan proses pergeseran elemen. Itu pergeserannya itu ke kanan seperti ini. Pergeserannya ke kanan, 9 ini 8 bergerak ke kanan ketika itu variabel temporary-nya lebih besar dari vektor get j kurang 1 seperti itu. Nah, kemudian setelah dia selesai melakukan proses pergeseran atau tidak ada lagi bilangan yang lebih besar dari variabel temporary, maka proses looping ini akan dihentikan. Jadi kita taruh di sini else sama dengan break ya. Else sama dengan break. Setelah itu, setelah proses ini selesai, kemudian kita akan melakukan pengecekan lagi, yaitu pengecekan di mana variabel temporary tadi akan disisipkan. Ini kan digeser, ini akan disisipkan seperti ini. Kita lihat visualisasinya akan disisipkan, seperti ini. Dia akan disisipkan 4. Caranya itu seperti ini. Vektor set yaitu j
disisipkan tem ya, tem seperti ini. Nah, setelah itu setelah proses insertion selesai codingannya, kemudian kita coba panggil pengurutan datanya. Kita panggil. Oke, tunggu sebentar, not responding. Kita panggil as selection sortnya itu data. Kemudian dia akan melakukan proses pengurutan data terlebih dahulu. Setelah itu kita ingin mencetak kembali datanya setelah diurutkan ya. Cetak data seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini kata-kata sorted. Oh my god. Setelah ini sorted, kemudian itu data setelah di sorting seperti ini agar lebih rapi nantinya. Seperti sini kita ada baris baru seperti itu, lalu kita run. Nah, seperti ini saya melakukan sorting itu secara descending ya, dari besar ke terkecil. Ini data sebelum disorting, cetak data di sini, datanya ada di atas ini. Kemudian setelah kita panggil metode selection sort-nya di vektor data, maka dia akan melakukan proses pengurutan data di sini secara selection sort ya. Kemudian kita tampilkan kembali data yang sudah disorting. Nah, seperti ini. Saya kira itu saja untuk video tutorial selection sort ini. Terima kasih.